Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Saya bingung harus ngomong apa karena semuanya sudah dijelaskan dengan gamblang, jelas gitu. Jadi ketika beliau mengatakan ketika ada air tidak perlu tayamum, kebetulan nih airnya udah bercampur dengan sabun, Pak. Kotoran bekas goreng asin, Pak. Masih mau dipakai, Pak? Kayaknya berulang 2 kali harus pakai demikian. Akhirnya ala kulihal ihwanufillah rahimakumullah. Apa ya bahasanya? Saya bukan menambahkan bumbu, Pak. Menambahkan bahan aja barangkali. Karena rasanya sudah manis apa yang disampaikan sama beliau terkait masalah bagaimana indahnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu tokoh manusia yang jangankan orang Islam, orang non Muslim pun mengakui akan akhlak beliau yang sangat indah dan luar biasa, sangat luar biasa. Akhlak beliau ternyata pun sudah disebutkan dalam Taurat sebagai pernyataan salah seorang tabi'in, budaknya Maimunah, Atha bin Yasar rahimahullah. Kata Atha bin Yasar, pernah dengar nama Atha, Pak? Sebagian mengatakan Atha ini salah seorang manusia yang seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau pernah berjalan dari Mesir mau ibadah haji bersama dengan kelompoknya, pasukannya. Di tengah jalan bikin tenda. Udah begitu kemudian sebagian sahabatnya keluar tenda untuk menunaikan kebutuhan mereka. Sampai malam mereka nggak pulang-pulang. Akhirnya Atha kemudian sholat malam. Tiba-tiba ketika sedang sholat malam di tenda yang beliau bangun, datang kemudian seorang perempuan yang cantik luar biasa. Cantik luar biasa, Pak. Karena lagi sholat merasakan ada yang datang, diringankan sholatnya, dipercepat sholatnya. Habis beres, nengok ada seorang perempuan, ditanya, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Dia mengatakan, demi Allah, aku seorang perempuan yang tidak bersuami dan saya pengen sekarang ini kehangatan seorang laki-laki. Ditantang, Pak. Tapi dia mengatakan, demi Allah, engkau akan memasukkanku ke dalam neraka termasuk dirimu sendiri. Tapi saya lagi, gitulah mungkin bahasanya, Pak. Sampai dipaksa juga nangis akhirnya. Nangis. Gara-gara nangis, si perempuan pun heran, malah ikutan nangis. Habis itu datang saudaranya Sulaiman bin Yasar. Masuk lihat keduanya nangis, ikutan nangis. Yang lain juga datang, hadir ke sana, lihat mereka nangis, ikutan juga nangis. Tanpa tahu apa penyebabnya, apa masalahnya. Sampai si perempuan ini kemudian bangun, meninggalkan tenda tersebut. Yang lain juga bangun, meninggalkan tenda tersebut. Atau masih menangis. Kenapa? Ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari riwayat katanya beliau pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian beliau ketika bertemu dengan Nabi Yusuf, beliau merasa takjub, kagum dengan kisahnya Nabi Yusuf ketika digoda oleh majikannya. Tapi Nabi Yusuf mengatakan, aku pun terkagum dengan seorang manusia yang digoda oleh seorang perempuan Arab Badui, tidak ada orang siapapun, dia takut kepada Allah sampai menangis gitu. Sampai kemudian bangun dan menangis habis bangun. Atha bin Yasar ihwanufillah rahimakumullah. Kata Atha, saya pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Amr bin As. Kemudian beliau mengatakan, siflana min sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati kutiba fit Taurat. Coba sampaikanlah kepada kami beberapa karakter Nabi atau sifat Nabi yang diungkapkan dalam Taurat.
yang kau ketahui. Beliau mengatakan ajal, baik. Innahu la mausufun bi ba'di sifat kama kutiba fil Qur'an. Rasul itu sifatnya dalam Taurat seperti yang disifatkan juga dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau membacakan sebuah ayat, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Kemudian beliau mengatakan laisa bi faddin wala ghalidin wala sakhabin fil aswaqi. Beliau itu orangnya enggak kasar, enggak kaku, lembut gitu. Beliau ketika di pasar enggak pernah teriak-teriak gitu. Enggak pernah teriak-teriak. Sifat beliau ihwan fillah rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi beliau sudah menyampaikan Ustaz Mukhtar terkait masalah akhlak beliau bersama dengan keluarganya, romantismenya. Sampai sangat wajar kalau kemudian sebagian istri-istri beliau tidak mau berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara ekonomi mungkin kurang gitu. Tapi karena akhlak yang dimunculkan, sikap yang dimunculkan, enggak mau berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecemburuan yang mereka miliki terkalahkan melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah menambahkan, saya masih ingat dengan kisah yang luar biasa ketika Rasul makan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasul ingin minum. Enggak ada gelas lain kecuali di hadapan beliau gelas milik Aisyah dan bekas minumnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau enggak minta istrinya untuk ngambil gelas yang lain. Yang beliau ambil adalah gelas miliknya Aisyah. Kemudian beliau minum, malah sebelum beliau minum dilihat dulu Pak, mana bagian gelas yang sudah diletakkan bibirnya Aisyah di pinggirnya. Dicari dulu. Kemudian diletakkan bibirnya diminum sama beliau. Mungkin bahasa kitanya, bekas bibirmu makin manis nih harinya gitu. Bahasa kitanya mungkin demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah ngajak dalam sebuah riwayat, diajak oleh salah seorang Yahudi untuk makan malam. Kata Rasul, boleh nggak bawa Aisyah? Enggak, saya pengen Anda saja. Ya udah, nggak usah kalau begitu. Nggak jadi. Besoknya diundang lagi, boleh bawa Aisyah? Nggak boleh, nggak jadi lagi. Sampai ketika diizinkan boleh bawa Aisyah, baru kemudian Aisyah pun diajak. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang sangat luar biasa. Sampai Allah mengatakan betul, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Tapi hebatnya akhlak Rasul, indahnya akhlak Rasul, walaupun Allah sudah mengklaim dengan wa innaka la'ala khuluqin adzim, beliau masih sering mengatakan Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin huluki. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan tubuhku, maka baguskan juga akhlakku. Malah beliau sering mengatakan, berdoa dengan mengungkapkan Allahumma inni a'udzubika min su'il akhlak. Aku berlindung kepadamu dari akhlak-akhlak yang buruk. Padahal sudah diklaim punya akhlak yang baik. Tapi doanya, harapannya kepada Allah sangat luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun akhlak beliau, sampel-sampelnya atau contoh-contohnya bersama dengan para sahabat dan orang-orang yang lain sangat banyak. Yang tentunya kalau kemudian dibahas satu persatu, dibacakan satu hadisnya, tidak mungkin dalam waktu 2-3 jam, Pak. Malah ada kitab yang luar biasa, udah terjemahkan, itu ensiklopedia akhlak Nabi berjilid-jilid, kalau nggak salah 3 atau 4 jilid. Isinya tentang bagaimana karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagiannya barangkali pertama, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan para sahabat. Akhlak Nabi seperti sebagai seorang sahabat kepada sahabatnya, seperti seorang teman kepada temannya. Kadang bercanda, dan banyak candaan-candaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang perempuan tua datang ke Nabi mengatakan, Rasul, apakah saya bisa masuk surga? Rasul mengatakan, di surga nggak ada orang tua, Nek. Gak ada nenek-nenek gitu. Sampai dikatakan perempuan itu pun nangis gitu. Tapi kemudian Rasul menyampaikan bahwasanya nenek ketika nanti masuk surga akan kembali usianya antara 30 tahunan. Karena kebayang bahkan kalau kemudian nenek bisa masuk surga tapi dalam keadaan nenek gitu, rugi juga Pak, bisa jadi gitu. Masuk surga
dalam keadaan sudah nenek-nenek, sudah sepuh, kayaknya diberi kenikmatan apapun tidak akan nikmat gitu. Maka inilah adilnya Allah juga gitu. Dikembalikan ke masa mudanya, bukan ke kanak-kanak tapi masa yang paling produktif antara 30 sampai 33 tahunan. Di mana seorang manusia mampu mengeksplor semua tenaganya, menikmati semua yang harus dia nikmati. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah jalan, kemudian tiba-tiba ada seorang sahabat bawa kendaraan. Ayo Rasul naik, saya bonceng gitu. Kata Rasul, enggak nyaman, kecuali kalau kau kasih milikmu itu kepadaku. Turun sahabat, kemudian langsung dikasihkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul dipakai sama Rasul. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sedikit melihat bagaimana sikap Nabi terhadap para sahabat yang tadi sudah disampaikan, yang melakukan kesalahan-kesalahan. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menemukan sebagian sahabat yang melakukan kesalahan, itu enggak langsung vonis, Pak. Malah tidak langsung mencari kesalahan itu kemudian sampai malah kemudian dipublikasikan, enggak sama sekali. Malah Rasul cari pembelaan agar sahabat ini tidak terkena hal-hal yang tidak diharapkan. Ada seorang sahabat dalam sebuah riwayat di Imam Ahmad kalau tidak salah, yang sering datang ke Nabi dalam keadaan mabuk. Mabuk. Sampai berulang kali dijilid sama Nabi. Dijilid lagi. Sampai kemudian sebagian sahabat mengatakan, Allahumma la'anhu, ya Allah laknati orang ini, laknati sahabat ini. Tapi Nabi malah mengatakan, la tula'inhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kau laknat dia, karena dia cinta Allah dan Rasulnya. Dicari pembelaan sama Nabi. Ketika datang seorang perempuan dari Bani Ghamid mengatakan, ya Rasulullah, zina itu, aku telah berzina, mengakui perbuatan dosanya. Nabi ketika berhadapan dengan perempuan itu langsung kemudian berpaling mencari arah yang lain. Sampai si perempuan muter lagi mengatakan, Rasul, aku telah berzina. Rasul berpaling lagi, kemudian dia ikutan maling lagi, kemudian mengatakan, Rasul, saya telah berzina 3 kali. Kata Nabi, memang apa buktinya engkau telah berzina? Ini hamil, kata dia. Hamil, katanya, ihwanu fillah rahimakumullah. Kemudian Nabi melihat keadaannya. Rasul enggak nanya, siapa yang menghamili Anda? Siapa laki-lakinya? Enggak. Malah ketika melihat berpaling kedua ketiga menunjukkan Rasul enggak mau gitu melakukan sebuah proses hukuman kepada perempuan ini gitu. Tapi karena perempuan yang ingin banget gitu, agar terbebas dosanya, sampai betul-betul Rasul bertanya kepadanya, apa buktinya? Saya sudah hamil. Rasul bertanya, antum punya wali? Ada, panggil walimu ke sini. Dipanggil walinya kemudian. Kata Nabi, ketika walinya datang, jaga perempuan ini sampai melahirkan. Jaga sampai melahirkan, Pak. Dan berbuat baiklah engkau kepadanya. Lihat. Kita kan kadang dicerca, dicela, dicemooh, dihina gitu. Dasar tukang zina, segala macam kalimat-kalimat kotor keluar. Rasul enggak. Dipanggil wali, dikatakan perbuat baiklah Anda kepadanya, jaga sampai melahirkan. Dan betul, beres melahirkan, si perempuan datang lagi. Rasul, saya yang dulu datang kepada Anda mengaku berzina, sekarang datang nih bawa anak udah lahir, gimana? Nabi mengatakan, udah sapih dulu aja 2 tahun. Anaknya sapih dulu, kata Nabi. Balik lagi kemudian. Balik lagi, ihwanu fillah rahimakumullah. Disapi sampai si anak betul-betul bisa megang makanan. Karena di hadisnya dikatakan, dia datang lagi ke Nabi sambil bawa anak yang sudah bisa megang makanan gitu, sudah bisa makan sendiri. Habis itu Rasul kemudian, kebetulan ada sebagian sahabat bertanya kepada para sebagian sahabat, ada enggak yang mau ngurus anak ini? Semua diam. Diulang, ada enggak yang mau ngurus anak ini? Tiba-tiba seorang sahabat angkat tangan, saya Rasul. Akhirnya Rasul mengatakan ambil. Habis itu kemudian Rasul merajam perempuan ini. Merajam perempuan ini, ikhwanu fillah rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat digalikan sebuah galian, kemudian dikubur si perempuan itu sampai sedada gitu. Kemudian dilempari batu sampai meninggal dunia. Sampai wafat. Tapi kita lihat akhlak Nabi terhadap anak bayi ini walaupun hasil zina.
Lihat akhlak Nabi kepada perempuan ini yang sedang mengandung. Jadi betul-betul banyak hal yang diperhatikan sama Nabi SAW. Tidak langsung memponis, menghukum, tanpa memperhatikan hal-hal yang lain. Dan sekali lagi kita menyampaikan tadi, Rasul tidak mencari kemudian siapa laki-laki yang telah membuat dia hamil, yang telah berzina dengan dia. Tidak, ikhwan fillah rahimakumullah. Ada akhlak yang indah di sini. Tidak mencari kesalahan orang di antaranya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kepada sahabat yang melakukan perbuatan salah gitu. Perbuatan dosa. Kita juga akan menemukan sikap Rasul kepada para sahabat. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika berkumpul dengan para sahabat lalu mengatakan, sembelih kambing yuk, kita masak kambing. Tiba-tiba sahabat mengatakan, baik Rasul, saya yang menyembelihnya. Yang lain mengatakan saya mengulitinya, yang lain mengatakan saya yang anunya gitu. Rasul mengatakan, baik, kalau gitu saya juga yang akan mengumpulkan kayu bakarnya. Kata para sahabat, jangan Rasul, kami yang akan melakukan semua itu. Kata Nabi, enggak, saya juga ingin ikut bagian dalam perbuatan ini. Rasul SAW dalam kegiatan-kegiatan jama'i ikut ambil bagian, walaupun beliau diizinkan untuk tidak ikut ambil bagian. Rasul SAW dalam perang Parit contohnya, sampai beliau kelelahan kan Pak? Dalam perang Parit sampai kelelahan, sampai hampir pingsan. Karena kenapa? Ingin ambil bagian. Terkadang kita setelah memberikan sesuatu yang merasa kita anggap besar dalam sebuah kegiatan, kita nggak mau tahu lagi gitu. Gak mau ikut campur lagi, gak mau bareng lagi dengan yang lain, karena merasa udahlah cukup dengan itu juga. Padahal Rasul sudah memberikan kambingnya. Rasul pun ikut kemudian ngumpulin kayu bakarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhwan fillah rahimakumullah, bersama dengan para sahabat Nabi. Dan banyak kejadian-kejadian ini yang sangat luar biasa, yang sangat indah. Namun kemudian berlanjut, bagaimana sikap beliau, akhlak beliau kepada non-muslim. Di antaranya kita akan menemukan sebuah riwayat terkait masalah akhlak Nabi terhadap non-muslim ini, ketika di antaranya Rasul habis pulang dari perang Ghatafan. Pulang kemudian kecapean karena kehujanan kalau tidak salah, beliau membuka bajunya, menjemurkan bajunya, kemudian istirahat di bawah pohon. Jadi mengatakan di ayunan gitu. Tiba-tiba datang seorang tokoh kufar, Dutsur namanya, bawa pedang. Rasul lagi istirahat, tiba-tiba dia letakkan pedang di leher Nabi. Sebuah kisah yang ma'ruf, terkenal. Sambil mengatakan, siapa yang bakal nolong Anda? Dengan tenang, dengan bijak Rasul mengatakan, Allah yang bakal nolong saya. Bergetar tangannya, jatuh pedangnya, Rasul bangun, ngambil pedangnya, dibalikkan sekarang. Sekarang siapa yang bakal nolong Anda? Gak ada, kata beliau. Sampai akhirnya dia pun kemudian dibebaskan, disuruh pulang, tapi dia masuk Islam sebelum itu, dan kemudian berdakwah ke kaumnya, dan banyak yang masuk Islam. Akhlak Nabi tidak kemudian langsung bagaimana gitu. Atau ketika Rasul habis perang Badar, banyak tawanan gitu kan, Rasul manggil para sahabat, minta saran, minta ide gitu. Lalu Abu Bakar mengatakan, Rasul udahlah bebaskan mereka dengan syarat, baik tebusan ataupun suruh mengajar baca tulis. Umar mengatakan, jangan, bunuh saja Rasul semuanya. Karena kalau kita bebaskan mereka, nanti khawatir pulang ke kampungnya, pulang ke Mekah, bertemu dengan orang-orang Mekah, bakal nyerang kita lagi. Tapi betul kata seorang sahabat, Aisyah pernah mengatakan, Rasul kalau dipilih di antara dua pilihan, maka akan ngambil aisarohuma, yang paling mudah, yang paling ringan, yang paling bijaksana. Rasul ngambil pilihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidak menghukum mereka dengan pembunuhan karena mereka telah bunuh sahabat, tidak. Tapi memberikan mereka peluang untuk apa? Untuk kemudian nantinya mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Dan selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, syukran. Berikutnya kemudian akhlak Nabi kepada makhluk yang lain.
kepada hewan, kepada binatang. Dibuktikan dengan satu di antaranya, hewan-hewan yang ditunggangi oleh Nabi itu dikasih nama, Pak. Ini menunjukkan hewan kesayangan gitu. Ada Ya'fur namanya, ada Al-Qas namanya gitu. Malah ada satu hewan yang pernah dibeli sama Rasul dari Abu Bakar As-Siddiq seharga 400 dirham. Langsung diberi nama sama Nabi SAW. Menunjukkan bahwasanya Rasul sayang gitu, Rasul akhlaknya hebat. Malah pernah Rasul kemudian menemukan seekor kuda yang wajahnya ditato untuk menandai. Pas lihat kuda tersebut Rasul mengatakan la'anallahul wasim. Allah melaknat orang yang mentato hewan ini. Allah melaknat hewan yang mentato hewan ini, kata beliau. Kan wajar Pak ya dikasih tanda gitu. Tapi ketika di wajah dilarang sama Nabi. Malah pernah Rasul memerintahkan sebagian sahabat semuanya untuk melepaskan tali di kuda-kudanya. Jadi kalau perang dikasih tali Pak, ikat leher, dari tali nanti buat gantungan busur panah. Ketika Nabi melihat itu Rasul mengatakan copot semuanya. Potong semuanya. Betul dipotong. Karena khawatir bakal memberatkan leher kuda. Ihwanu fillah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah ada seorang sahabat pernah dengar kokokan ayam, Mbak. Di pagi hari. Kata Nabi, la tulainhu, jangan dilaknat. Itu ayam ngejak salat, ngingetin salat gitu. Ayam. Ada sebagian sahabat pernah ngebakar semut. Dilarang sama Nabi, dimarahin sama Nabi. Sambil mengatakan tidak ada yang layak untuk menghukumi orang lain atau seseorang atau sesuatu dengan api, karena itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang tidak boleh potong ini, tidak boleh potong pohon dan sebagainya. Ini akhlak Nabi SAW. Makanya wajar kalau kemudian Rasul SAW suatu ketika beliau khutbah, tiba-tiba terdengar suara tangisan. Tiba-tiba ada yang menangis, Pak. Para sahabat kaget, murung heran. Rasul sama juga demikian. Tiba-tiba Rasul turun dari mimbarnya, lalu kemudian mendekat ke pohon kurma. Pohon kurma ini adalah pohon yang sering dijadikan sebagai sandaran Nabi ketika khutbah. Dulu ketika Rasul belum dibuatkan mimbar oleh seorang sahabiah. Rasul khutbah suka bersandar ke pohon kurma. Suatu ketika seorang perempuan Ansor berkata ke Rasul, "Rasul, boleh nggak aku buatkan mimbar buat Anda? Biar nggak usah nyandaran ke sana lah mungkin gitu." Kebetulan juga anak saya seorang najar, seorang tukang kayu gitu. Kata Nabi, silahkan buatkan. Dibuatkan, disimpan di depan. Pertama kali make naik ke atas mimbar 3 kali ada 3 bahasanya? 3 tetean, Pak. Apa bahasa tetean itu? 1, 2, 3 gitu. Kemudian khutbah ada suara tangisan. Kemudian Rasul turun dari mimbarnya, mendekat ke pohon kurma, lalu membelainya, Pak. Membelainya. Menunjukkan bahwasanya akhlak Nabi SAW sangat luar biasa. Malah Nabi pernah mengatakan kalau terjadi kiamat tapi di antara kalian mampu untuk menanam pohon kurma, lakukan. Seolah-olah menunjukkan jangan dibiarkan pohon kurma hancur tanpa ada keinginan kita untuk menjaganya terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi hal-hal yang lainnya berkenaan dengan sifat Nabi ini. Namun karena waktu yang juga udah beres Pak ya. Itu mungkin barangkali. Silakan, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Mungkin sekarang tinggal sesi tanya jawab buat teman-teman semua yang ingin berikan pertanyaan bisa langsung. Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya ada? Ada yang mau bertanya, Pak? Ini terlalu jelas Ustaz, jadi mungkin ini aja Ustaz. Mungkin ke Ustaz Mukhtar. Mungkin tadi terkait dengan komen nih Ustaz. Ada tuh tulisan cebong nih Ustaz. Ada tulisan cebong nih gitu. Di kajian ini muncul cebong. Nah, itu kalimat itu seperti apa Ustaz? Penjelasannya Ustaz.
Apa ini menyamakan manusia dengan cebong dalam arti sesungguhnya atau seperti apa? Fadhil Ustaz. Iya. Nah, lupa. Baik, jazakallah khair atas pertanyaannya. Ya, ini berkenaan dengan situasi di media sosial ya, di mana banyak ucapan-ucapan, julukan-julukan, panggilan-panggilan ya. Seperti misalnya tadi cebong, saya juga nggak tahu itu apa artinya cebong. Cebong itu binatang ya. Ya. Maka kalau menanyakan makna cebong ini ya ditanyakan kepada orang yang mengucapkannya ya. Adapun ana hanya ingin menjelaskan bahwa salah satu ya hak seorang muslim yang harus kita jaga itu adalah kehormatannya. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu. Ya. Bahwasannya muslim itu adalah saudara muslim yang lain, maka tidak boleh kita menzoliminya, tidak boleh merendahkannya, dan tidak boleh menghinakannya. Bahkan Rasulullah mengatakan sesama muslim itu haram. Apa yang diharamkan? Damuhu wa maluhu wa irduhu. Hartanya, darahnya, dan juga kehormatannya. Ya. Maka ini sering ana menyampaikan juga dalam kajian atau dalam khutbah bahwa kehormatan muslim ini harus dijaga, ikhwah. Ya. Karena Rasulullah SAW bahkan bersabda, "Ar-riba isnani wa sab'una baban." Riba itu memiliki 72 pintu. Aisaruha, yang paling ringan adalah mislu rajuli ayyan kiha ummahu. Seorang anak menzinahi ibu kandungnya. Tapi hadis ini tidak berhenti sampai di sini. Ternyata Rasulullah mengatakan, tahukah kalian ada dosa yang lebih besar daripada melakukan riba ini? Maka para sahabat mengatakan, apa itu wahai Rasulullah? Yaitu merobek kehormatan seorang muslim. Kita hari ini takut pada dosa riba. Kita khawatir terjerumus ke dalam transaksi akad-akad riba. Tapi di satu sisi kita begitu mudah merobek kehormatan saudara muslim kita. Ya. Maka kehormatan seorang muslim ini sangat dimuliakan. Ya. Ana sampai menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasannya Rasulullah mengatakan kalau ada seseorang yang mengintip ke dalam kamar kalian, maka kalian boleh merusak matanya. Ya. Pak, kalau ada seseorang sengaja buat itu lubang di dinding untuk mengintip ke dalam rumah seorang muslim, maka kata Rasulullah itu dirusak saja matanya. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau ada seorang muslim dia mengintip ke dalam rumah seorang muslim yang lain tanpa izin, maka dia kalau dia dirusak matanya itu hukumnya tidak ada kisos. Karena Rasulullah yang perintahkan. Ini dalam rangka apa? Menjaga kehormatan seorang muslim. Ya. Maka ucapan-ucapan yang seperti ini hendaknya tidak lagi seorang muslim mukmin yang dia memahami akhlak Rasulullah, sampai Rasulullah dan para sahabat juga tidak pernah memberikan julukan-julukan yang buruk kepada sesama muslim yang lain. Ya. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah, Pak, ketika berselancar di media sosial.
Karena kata para ulama, kaidahnya adalah al-kitabatu tanzilu manzilatal qaul. Tulisan yang kita tulis itu dia sama kedudukannya seperti kita mengucapkan suatu perkataan. Jadi kalau kita menuliskan sesuatu yang dimurkai Allah, itu sama dengan kita mengatakan sesuatu yang dimurkai Allah. Ingat hadis riwayat Bukhari, inna rajula la yukallimu bi kalimatin. Ada seseorang yang dia mengucapkan satu kalimat saja, yang kalimat itu ternyata dimurkai oleh Allah, maka ternyata itu yang menjadi sebab dia dilemparkan ke api neraka. Ya. Maka ucapan julukan-julukan yang buruk, ucapan panggilan yang tidak pantas, maka hendaknya kita menjauhinya walaupun itu di media sosial. Wallahu taala alam. Ustaz Fahmi mungkin mau nambah. Menambahkan barangkali pernyataan Imam Ghazali kalau tidak salah ketika beliau berkomentar tentang mencela atau menghina. Kata beliau, 3 keburukan bagi orang yang mencela sesuatu. Pertama, dia telah mencela pembuatnya ketika itu berkenaan dengan yang dibuat. Yang kedua, dia telah buang-buang waktu. Yang ketiga, dia telah melakukan perbuatan yang tidak utama dan meninggalkan perbuatan yang lebih utama. Melakukan perbuatan yang tidak utama untuk sesuatu, meninggalkan perbuatan yang lebih utama dan melakukan perbuatan yang tidak lebih utama. Dan kalau demikian dia jatuh ke dalam perangkap syaitan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan komentar, di antara jeratan-jeratan syaitan kepada seorang manusia itu pertama adalah kemusyrikan atau kekufuran. Ketika gagal dengan godaan ini akan digoda dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Yang ketiga digoda dengan dosa besar. Beliau mendahulukan bid'ah daripada dosa besar. Kenapa? Karena biasanya kata beliau, orang yang bid'ah itu enggak sadar kalau dia berdosa. Tapi orang yang dosa besar biasa tersadar ketika sudah melaksanakan perbuatan itu. Yang keempat, ketika enggak berhasil langkah 1, 2, 3, digoda untuk menyepelekan dosa-dosa kecil. Keempat, gagal juga. Godaan yang kelima berikutnya akan kemudian dibuat manusia itu untuk melakukan perbuatan atau sibuk dengan hal-hal yang mubah. Enggak berhasil juga. Nah, yang keenam terakhir, manusia akan didorong melakukan perbuatan-perbuatan yang utama tapi meninggalkan yang lebih utama. Maka termasuk di dalamnya melakukan perbuatan yang tidak lebih utama dan meninggalkan perbuatan yang lebih utama. Ini perangkap syaitan, ikhwan fillah rahimakumullah. Malah kalau kemudian pencelaan ini sampai kepada nasab atau nenek moyang, dasar Arab lu gitu, orang kampung lu gitu. Ini termasuk perbuatan amrun jahiliyah. Rasul pernah mengatakan 2 perkara yang masih kalian lakukan kepada para sahabat. Padahal ini perbuatan orang-orang jahiliyah kata Nabi. Apa? An-niyahatu. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab. An-niyah adalah berbela sungkawa atau bersedihan yang terlalu ketika meninggal seorang. Yang kedua adalah at-ta'nu fil ansab. Dalam sebuah riwayat, karena ada seorang sahabat yang menghina Bilal bin Rabah sambil mengatakan, wahai budak hitam. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Wa barakallahu fikum. Itu barangkali, syukran. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin dilanjut pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Pertanyaan dari pemirsa yang ada di Pemalang. Nanya Ustaz terkait dengan sholat yang dilaksanakan oleh seorang ibu, seorang akhwat, yang dicontohkan nama Rasul. Petunjuk dari Rasul itu sholat di rumah atau di masjid. Itu aja Ustaz. Syukron. Ada. Secara hadis-hadis memang sholat yang afdol bagi para perempuan adalah di rumah. Ya. Namun bukan berarti perempuan ini terlarang ketika mereka sholat ke masjid. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, la tamna'u ima'akum
ilal masajid. Jangan kalian larang perempuan-perempuan kalian untuk berkunjung ke masjid. Tapi ini hanya sekali-kali saja itu diperbolehkan kalau memang di situ ada keutamaan yang lebih besar. Misalnya ada kajian, ya, dalam rangka menuntut ilmu, ya, maka itu diperbolehkan. Dan ini juga terkadang bermasalah ketika perempuan berangkat haji atau umroh. Mana yang lebih afdol? Mereka sholat di hotel atau di Masjidil Haram? Mana yang lebih afdol? Hah? Padahal sholat di Masjidil Haram itu faidahnya 100.000 kali sholat. Begitu juga sholat di Masjid Nabawi itu faidahnya 1000 kali sholat. Ya, maka para ulama berbeda pendapat di sini. Wallahu a'lam, memang pendapat ya yang ana pilih lebih kuat adalah tetap mereka ya sholat di hotel mereka, namun tidak juga melarang mereka untuk sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, sebaik-baik sholat perempuan itu adalah di dalam rumah, bahkan di dalam kamarnya, dalam keadaan tertutup. Namun Islam tidak melarang perempuan untuk berangkat ke masjid kalau itu memang ada fadilah keutamaan yang lebih besar. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, kami mungkin menambahkan, Ustaz. Saya hanya menambahkan dari satu sisi saja, Pak, terkait masalah ini. Kalau nggak salah dalam kitab Ta'dimus Sunnah ada sebuah riwayat seorang sahabat, ana lupa namanya siapa. Beliau pernah menyampaikan hadis tentang tadi. La tamnau ima'akum ilal masajid. Jangan kalian larang istri-istri kalian untuk ke masjid. Tiba-tiba seorang muridnya ngotot mengatakan, sebaiknya kita larang saja. Sebaiknya kita larang saja, kata beliau. Karena mungkin banyak hal yang dalam pertimbangannya harus dilarang. Tapi tiba-tiba dia mengatakan, ini sabda Rasul loh. Dan Rasul sudah mengatakan demikian. Gara-gara itu dimusuhi saudaranya. Enggak ditanya, Pak, menentang hadis Nabi ini. Dibiarkan, diacuhkan gitu untuk beberapa saat. Kenapa? Karena seolah-olah dia ingin mengatakan pendapat Nabi, perkataan Nabi tidak lebih baik daripada perkataan atau pendapat dirinya. Artinya betul tadi disampaikan sama Ustaz Muhtar, perempuan boleh kemudian sholat di masjid, tetapi secara dalil lebih utama di rumahnya, di kamarnya, makin sembunyi makin afdal. Tetapi dengan catatan ke masjid kalau ada keutamaan, fadilah dan lain sebagainya. Untuk ke kuburan saja perempuan diperbolehkan dengan catatan tidak tabarruj, tidak berlebih-lebihan, tidak gulu dan lain sebagainya untuk ke kuburan. Maka untuk ke masjid juga seharusnya lebih daripada itu. Kehati-hatian seorang perempuan ketika melangkahkan kakinya keluar rumah, jangan sampai menimbulkan fitnah bagi orang lain. Karena perempuan dari arah manapun katanya itu adalah gambaran setan. Depannya, pinggirnya, belakangnya gitu. Kebanyakan perempuan saat ini ya gitu, ke masjid dandannya luar biasa. Wal'iyadzubillah. Barakallahu fikum. Itu barangkali. Syukran. Tadi udah dari pemirsa, sekarang dari yang ada di sini. Ada ya, Mas, depan Mas. Depan. Ya, Fadol berdiri Mas. Kasihan kameranya biar nggak nyari-nyari kameramennya. Fadol. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Mas, nama. Nama saya Trisno Trisno. Tinggal Tinggal di Kerawang Kota. Mohon izin bertanya Ustaz. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama mau menanyakan persoalan hadis. Saya pernah dengar ada hadis yaitu nasihat yang paling sempurna adalah dengan perbuatan. Mohon konfirmasinya apakah itu benar-benar hadis dari Rasulullah. Dan untuk yang kedua mungkin adab atau cara-cara Rasulullah menasihati itu ada tingkat-tingkatannya, urutannya itu gimana Ustaz? Karena kita bisa mendoakan, terus bisa langsung secara verbal ya kita menasihati, atau apakah kita
dengan perbuatan langsung. Nah itu mungkin ada tips-tips urutannya Ustadz. Mungkin dari saya itu aja. Sebenarnya pasti banyak pertanyaan, mungkin kesempatan dari yang lain. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Ustadz Mukhtar, silakan. Nomor 1, nomor 2 Ustadz. Iya. Yang pertama, apakah ada tadi hadis atau riwayat ya bahwa sebaik-baik nasihat adalah perbuatan? Ya. Allahu a'lam, ana tidak tahu ya apakah ini termasuk ke dalam hadis atau tidak. Mungkin nanti Ustaz Fahmi tahu. Ana belum pernah mendapatkan atau belum pernah membaca ya, ini karena keterbatasan ilmu ana belum mendapatkan ada hadis yang lafaznya seperti itu. Yang ana dapatkan adalah ad-dinun nasihah ya, agama ini adalah nasihat lillahi wali rasulihi ya wali kitabihi walil mu'minina wa ammatihim ya. Agama itu nasihat bagi Allah, bagi Rasulullah, kemudian bagi kitabnya dan juga bagi orang-orang yang beriman dan seluruh manusia. Adapun hadis yang tadi ana tidak tahu ya. Yang kedua berkenaan dengan bagaimana tahapan Rasulullah SAW ketika beliau memberikan nasihat ya. Yang pertama, ikhwani fillah ya, ketika seseorang memberikan nasihat, dia harus memperbaiki niat dulu ya. Bahwa niat dia memberikan nasihat ini bukan untuk menjatuhkan orang yang dia nasihati ya. Tapi dia berikan nasihat ini memang ikhlas. Dia lakukan ini karena bagian dari perintah Allah dan Rasulnya. Ini banyak kita kadang memberikan nasihat itu karena tidak suka dengan orang yang kita nasihati, bukan ini. Ya, jadi kadang sering muncul yang namanya sentimen. Malah kita cari-cari kesalahannya kemudian kita permalukan, bukan seperti ini. Tapi dengan cara perbaiki niat kita dulu. Kalau kita mau menasehati, perbaiki apakah niat saya nasihat ini ikhlas atau tidak. Kalau niatnya justru ingin menjatuhkan, lebih baik jangan. Ya, karena nasihat ini harus betul-betul tulus, kita niatkan ikhlas, betul-betul karena menjalankan perintah Allah dan Rasul. Ya. Yang kedua adalah hendaknya caranya dengan lemah lembut. Ya. Kalau tadi kita niatkan nasihat ini untuk mengajak orang ke jalan Allah. Makanya Allah sering sebutkan di dalam ayat-ayatnya itu bahwa kita kalau berdakwah itu kita ajak orang itu ke jalan Allah. Bukan kita ajak mengikuti kita. Bukan kita ajak mengikuti kelompok kita. Bukan kita ajak mengikuti partai atau golongan tertentu, bukan. Tapi kita nasihati orang itu tulus ngajaknya memang ke jalan Allah saja. Ya. Makanya Allah sering sandarkan itu di dalam Al-Qur'an, misalnya dalam surah An-Nahl. Allah mengatakan apa? Tentang metode dakwah, ud'u ila sabili rabbik. Seru mereka ke jalan Rabbmu. Jadi jalan Allah yang kita nasihati. Bukan supaya dia ikut kita, ikut golongan kita, bukan. Kita menyeru mereka ke jalan Allah. Ini sabili rabbik, ya. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Yang kedua, metodenya adalah dengan ilmu, ikhwan. Ya, menasehati, mendakwahi, mengajak kebaikan, mencegah kemunkaran itu harus dengan hikmah. Hikmah ini kata para ulama tafsir adalah dengan ilmu. Ya. Wal mau'izatil hasanah, dengan lemah lembut. Ya. Lemah lembut artinya dengan cara-cara yang sekiranya itu tidak menyakiti orang yang kita nasihati. Maka jangan nasihati orang itu di depan umum. Kata Imam Syafi'i, kalau Anda menasihati saudara Anda di depan umum, itu Anda sama dengan menjatuhkannya. Ya. Maka nasihati itu dalam keadaan dia sendirian atau dalam keadaan sepi, ya. Ini akan lebih mudah untuk diterima orang. Ya.
Kemudian yang keempat adalah hendaknya bersabar kepada orang yang kita berikan nasihat. Ya, sabar. Dai ini harus ekstra kesabarannya. Jadi jangan kita baru menasehati 10 hari, sebulan, setahun. Akhirnya kita bosan memberikan nasihat, tidak. Ya. Nabi Allah Nuh berapa lama dakwah ya? 950 tahun. Kita kadang 950 hari sudah putus asa. Ya. Ini adalah metode dakwah sabar. Ya. Sabar dengan penolakan, sabar dengan cacian, sabar dengan kalau justru kita malah dilecehkan. Ini adalah bagian dari metode dakwah. Dan yang kelima adalah terakhir, doakan orang yang kita nasihati. Ya. Ini yang sering kita lupakan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau memulai kitab usul salasahnya dengan apa? I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ini luar biasa. Seorang guru itu harus sering mendoakan muridnya. Seorang dai harus sering mendoakan orang yang dia dakwahkan. Seorang orang tua harus juga sering mendoakan anak-anaknya. Lihat metodenya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mendoakan, i'lam rahimakallah. Kata rahmah, kata Syekh Utsaimin, itu maknanya mendoakan dosa-dosa orang tersebut di masa lalu dan mendoakan agar orang tersebut diberikan petunjuk di masa sekarang dan yang akan datang. Lihat bagaimana Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, beliau dakwahnya dengan rahmah dan mendoakan orang-orang yang beliau dakwahkan dan beliau beri nasihat. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan Ustaz. Mungkin satu pertanyaan akan bergantian. Tadi Ustadz Mukhtar, mungkin ini pertanyaan buat Ustadz Fahmi. Pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya Ustadz, anak saya meninggal saat menuntut ilmu di pondok pesantren. Apakah termasuk mati syahid anak saya? Terima kasih, wassalam. Subhanallah, barakallahu fiik. Apakah termasuk mati syahid orang yang meninggal dalam mencari ilmu? Kita berharap mudah-mudahan walaupun mungkin tidak termasuk mati syahid, adalah orang yang meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah. Kenapa? Karena kematiannya dalam keadaan situasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana secara pribadi tidak menemukan dalil yang khusus terperinci tentang yang meninggal dalam mencari ilmu. Saya pernah mendengar sebuah ungkapan, man mata fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabihi, tapi ana lupa apakah hadis atau asar. Saya pernah dengar ada ungkapan menyebutkan man mata fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabihi. Aywa, ada hadis yang beliau sampaikan, betul. Man kharaja fi sabilillah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia di jalan Allah. Namun ini syahid berarti sedih. Nanti beliau nambahkan. Cuman saya mengutip pernyataan salah seorang ulama ketika beliau menafsirkan terkait masalah maka nalil mu'minina an yanfiru kafah falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Beliau mengatakan di ayat ini mencari ilmu disejajarkan dengan jihad. Tidak layak bagi kaum muslimin untuk perang jihad semuanya, tapi sebaiknya sebagian kelompok disiapkan untuk bertafaqquh fid din. Tujuannya agar mereka ketika pulang dapat nasihat dari orang yang mencari ilmu. Seolah-olah ada kesejajaran, keseimbangan, kesamaan antara jihad dengan thalabul ilmi. Menunjukkan kemuliaan, kehebatan mencari ilmu. Terutama ketika berkaitan dengan ilmu yang ada kaitan dengan agama ini dan untuk tujuannya mengingatkan orang. Dalam sebuah riwayat saya lupa namanya, ada salah seorang imam mengatakan bahwasanya berperang berperang menjelaskan hadis kepada orang-orang yang tidak
tidak faham terhadap hadis atau menentang hadis lebih aku sukai daripada berperang dengan orang-orang kufar. Di kitabnya Ta'dhimus Sunnah menunjukkan tentang perbuatan yang mulia, karena tidak mungkin orang bisa katakanlah mendebat orang lain tentang kebaikan kalau dia nggak punya ilmu. Namun afwan sekali lagi, ana belum menemukan hadis yang menunjukkan dia dikatakan mati syahid. Yang ada adalah syahid itu yang tenggelam, itu ada wa huwa syahid, wa huwa syahid, wa huwa syahid gitu. Yang kemudian mati karena sakit di perut gitu. Ala kulli hal itu barangkali Ustaz ada hadis gimana? Wallahu a'lam. Ustaz Muhtar menambahkan. Satu Ustaz, tambahin. Baik. Iya, tadi dikatakan Ustaz Fahmi memang yang ana tahu ada hadis riwayat Tirmizi tadi ya. Man kharaja fi sabilillah man talabal ilma fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang ya. Ibnu Qayyim memang dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Idad beliau kan menjelaskan jihad itu ada 4 level ya. Jihad yang pertama kan beliau mengatakan jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri. Salah satunya adalah jihad melawan diri sendiri itu dengan menuntut ilmu agama ya. Baru kemudian beliau menjelaskan jihadus syayatin, jihad melawan syaitan. Kemudian beliau menjelaskan jihadul munafiqin, jihad melawan orang-orang munafik. Kemudian jihadul kuffar, jihad melawan orang-orang kafir ya. Memang ana juga belum menemukan dalil yang menyatakan bahwa orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu dia syahid. Hanya saja memang ada hadis yang menyebutkan dalam riwayat Bukhari ya. Ada orang yang dia syahid, syahidnya itu syahid akhirat saja. Jadi syahid itu dibagi 3 ya. Ada orang yang mati syahid, mati syahidnya dunia dan akhirat. Ini orang yang berperang di jalan Allah dan dia ikhlas karena Allah. Ini dia mati syahidnya dunia dan akhirat. Ada orang yang mati syahid, mati syahidnya dunia saja. Dan ini dicontohkan dalam hadis juga riwayat Bukhari. Ada seorang yang dia ikut perang bersama Rasulullah, bahkan begitu bersemangat ya, membunuh orang-orang kafir. Tapi ternyata dia terkena sabetan pedang dan di akhir dia merasakan sakit, dia justru membunuh dirinya sendiri. Maka Rasulullah mengatakan hadis yang sangat terkenal, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal itu bergantung pada penutupnya. Rasulullah mengatakan ini syahidnya dunia saja, tapi akhirat dia nggak mati syahid. Ada yang orang dia mati syahidnya dunia dia sama, tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan, tapi dia di akhirat dia mendapat pahala orang yang mati syahid. Di antaranya adalah orang yang mati tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, ya, orang yang wafat karena sakit dalam perutnya, maniyaktatila batnuhu dalam bahasa hadis itu, ya. Kemudian juga orang yang memang dia mati di jalan Allah. Wallahu a'lam, secara umum memang tidak ada dalil, secara khusus tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa orang yang mati dalam menuntut ilmu itu dia syahid. Namun kalau hadisnya hanya menyamakan dia seperti orang yang berjalan atau berjihad di jalan Allah. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan Ustaz buat jawabannya. Mungkin karena waktunya yang sudah terbatas, mungkin buat teman-teman juga yang ingin bareng-bareng belajar bersama Ustadz Mukhtar juga, ada jadwalnya beliau di Grand Garden setiap hari Rabu malam pada maghrib. Tiap Rabu malam pada maghrib di perumahan Grand Garden di Masjid Al-Kausar. Itu kajian rutin beliau. Dan juga di Masjid Az-Zahra setiap hari Sabtu pagi tafsir Al-Quran. Begitu juga dengan teman-teman juga yang mau belajar bareng bersama Ustadz Fahmi. Beliau juga ada jadwalnya di Masjid Baitur Rahman Pekan 1 dan 4 di
di perumahan Green Garden di klaster The Green Set. Ya, masih di Green Garden. Mungkin satu aja pertanyaan terakhir sebagai penutup. Ada yang mau nanya, Fadol? Ini dulu, Mas. Apaan? Pertanyaan terakhir, mic-nya. Mic-nya ada. Dan informasi, kita sengaja dari panitia menyediakan sebuah buku kecil yang judulnya Mencintai Rasulullah alaihi wasallam, di mana ada erat kaitannya dengan kajian yang dibahas pada pekan ini. Dan insya Allah Ta'ala kita dari KMT akan eksis di sini sebulan sekali bersama Puldapil TV dan diadakan di Masjid Aliyah. Dan insya Allah di Desember, tanggal 7 Desember, kita akan mendatangkan Syekh Ahmad Kamali. Beliau adalah seorang pentrainer Al-Quran dari Mesir. Jadi tanggal 7 Desember bersama Syekh Ahmad Kamali dari Mesir. Insya Allah waktunya sama di sini, dan juga akan launching aplikasi surat Al-Fatihah yang akan langsung dinilai oleh Syekh Ahmad Kamali. Fadol, Mas. Tanyanya. Berdiri, Mas. Nama sama tempat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Torkis dari Kecamatan Ciampel, Desa Parumulia. Saya bertanya Ustadz, kan kita tahu nih Rasulullah selama hidupnya tidak pernah yang namanya mencela makanan. Nah, bagaimana cara kita menghadapi ketika bertamu ke rumah saudara dan disajikan makanan yang tidak kita suka, mungkin karena rasanya atau jenis makanannya. Karena jika kita diam dan tak memakannya, maka kita ditanya, kenapa enggak dimakan? Nah, dalam kondisi seperti ini, bagaimana seharusnya sikap kita agar saudara kita tidak berpikir hal negatif kepada kita? Syukran. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa, Mas. Dapat hadiah, Mas, antum, Mas. Fadol, Ustadz Mukhtar. Mungkin ini jawaban terakhir. Insya Allah Ta'ala kita akan bertemu lagi dengan Ustadz Mukhtar dan Ustadz Fahmi di tahun depan. Insya Allah Ta'ala. Baik. Ada hadis ikhwah yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ma ahabbul a'mali ilallah wa man ahabbun nasi ilallah?" Apakah amal yang paling dicintai Allah itu? Dan siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Maka Rasulullah bersabda, ya, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah itu yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Wa ahabbul a'mali ilallah idkhalus surur ila qalbil muslim. Amal yang paling dicintai Allah itu adalah engkau masukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara muslimmu. Ya. Maka kalau tadi disuguhi makanan yang kita memang tidak suka, ya, bagaimana Ustadz? Maka usahakan yang pertama, walaupun antum boleh dua pilihan ini, ya, boleh tetap memakannya, yang itu antum akan dapat pahala besar. Kalaupun antum nggak suka, nggak apa-apalah, sekali-kali yang penting bahagiain saudara muslim kita, ya, karena antum dapat pahala ini, ya. Jangankan antum, orang yang berpuasa saja, ya, kalau dia dalam keadaan sebagai tuan rumah dia puasa, kemudian datang tamu, ya, sebagian ulama menganjurkan dia juga ikut makan bersama tamunya. Ini dalam rangka apa? Membahagiakan hati saudara muslim. Ya. Karena kita khawatir itu akan menyakiti hatinya. Walaupun Rasulullah SAW, ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu pernah disajikan makanan yang beliau agak kaget, yaitu binatang yang namanya dob.
Dop itu adalah kadal. Tapi antum jangan samakan antara kadal gurun di sana dengan kadal di sini. Ya, ini banyak yang salah persepsi soalnya. Kalau kadal gurun di sana memang mereka makanannya hanya ya makanan-makanan seperti tumbuh-tumbuhan saja. Ya. Tapi kalau biawak di sini itu makanannya apa? Hah? Biasanya kan yang bangkai ya, yang menjijikan ya. Maka dia haram kalau di sini. Tapi dulu di zaman Rasul itu boleh. Dan Rasulullah pernah disajikan. Dan pada saat itu Khalid bin Walid yang ada di samping Rasulullah, beliau berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau nggak makan ini daging kadal ini?" Ya, maka Rasulullah mengatakan, "Itu adalah makanan yang tidak pernah ada di kaumku." Lihat bahasanya Rasul. Ya, beliau nggak mengejek. Makanan apa itu? Ya, beliau katakan itu adalah makanan yang tidak ada di kaumku. Ya. Kemudian beliau tidak makan itu dan beliau mempersilakan Khalid untuk makan dan beliau tidak mengingkarinya. Ya. Maka kalau memang itu khawatir kita menyakiti hati saudara kita, nggak apa-apa, kita paksakan makan saja. Tapi jangan antum makan di luar antum muntah. Ya, nggak taunya kelihatan juga sama tuan rumah. Wah, ternyata dimuntahin ya. Nah, usahakan paksakan itu ya. Selama itu tidak mendatangkan bahaya bagi diri antum, karena itu antum mendapat pahala membahagiakan hati saudara muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan buat Ustadz Mukhtar dan Ustadz Fahmi atas ilmu yang telah disampaikan, dan juga kepada teman-teman juga yang telah hadir di tablik akbar ini. Semoga apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat itu memberikan manfaat dan memberikan amal, diimplementasikan dengan amal kita. Kita juga meminta maaf kepada para pemirsa yang ada di rumah, banyak pertanyaan yang masuk, namun tidak bisa kami sampaikan dikarenakan waktu yang sangat terbatas. Dan mohon maaf dari panitia, ana mewakili secara pribadi apabila banyak kekurangan. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.